Mungkin sebagai penyembuh dia percaya. Mungkin sebagai penolong dia suka. Mungkin sebagai juru selamat dia terima. Sebagai nabi dia terima. Sebagai penghibur dia terima. Karena mungkin itu kebutuhannya. Tetapi bicara Kristus dikuduskan dalam hati sebagai Tuhan, berarti Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan ini pakai tanda seru. Karena apa saudara? Ada banyak orang mengenal Kristus hanya sebagai juru selamat. Orang percaya Yesus sebagai nabi banyak. Bahkan bukan orang Kristen percaya Yesus nabi. Tetapi yang banyak orang tidak terima bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata Yesus Tuhan, tetapi tidak mengkuduskan Kristus dalam dirinya, dalam hidupnya sebagai Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, Yesus sampaikan firman-Nya, dia banyak menolak. Dan berkata, gak harus gitu-gitu amat ikut Tuhan. Itulah orang-orang yang belum mengkuduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. Mungkin sebagai penyembuh dia percaya. Mungkin sebagai penolong dia suka. Mungkin sebagai juru selamat dia terima. Sebagai nabi dia terima. Sebagai penghibur dia terima. Karena mungkin itu kebutuhannya. Tetapi bicara Kristus dikuduskan dalam hati sebagai Tuhan, berarti Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang mengatur 100% hidup kita. Sehingga kita tidak punya sedikit pun alasan berdalih dengan Tuhan. Dan ini tidak semua orang bisa terima. Kelihatan ketika kita sampaikan firman, ada orang-orang berkata, keras banget itu firman. Seperti yang di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-6. Ketika Yesus sampaikan firman yang keras, ribuan orang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang dapat menerimanya? Banyak murid-murid Yesus. Siapa yang berkata ini muridmu? Murid. Berarti sudah percaya? Percaya. Berapa banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Terus? Perkataan ini keras. Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Jadi saudaraku, banyak orang bisa katakan khotbah Yesus ini keras. Khotbah Pak Pendeta ini keras terus. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau begini mah nggak sanggup aku dengarnya. Ini orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya. Halo? Halo. Inilah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya. Buktinya apa? Mereka berani menolak firman itu. Karena apa saudaraku? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan Yesus itu adalah firman yang telah jadi manusia. Amin. 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 Jadi saudaraku, kalau kita dengar firman, firman itu sebenarnya Yesus sendiri. Yes. Jadi kalau orang menolak firman sebenarnya sedang menolak Yesus. Sadar atau tidak sadar. Anda setuju atau tidak setuju? Saat kita menolak firman sesungguhnya kita sedang menolak Yesus di hati kita. Mungkin saudara Anda tidak menolak Yesus sebagai juru selamat. Mungkin saudara tidak menolak Yesus sebagai penyembuh penolong. Saudara terima. Saudara terima sebagai nabi. Tetapi sebagai Tuhan, banyak orang yang menolaknya. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pernahkah saudara ketemu dengan orang Kristen, bahkan mungkin dia seorang pelayan, tetapi bersungut-sungut karena firman? Hati-hati saudara, Anda sedang menolak Kristus sebagai Tuhan di hatimu ketika Anda tidak terima firman. Makanya Yesus katakan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat yang ke-62, bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik kemana? Naik ke tempat. Ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Ayat 63, perhatikan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan kalimat ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Kristus, firman itu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Maka saudara, orang yang menolak perkataan Kristus sedang menolak kehidupan atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, 1 Petrus 3 tadi katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.